Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Masih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Kita kembali lagi hari ini membahas tentang fikih puasa bersama dengan Ustazah Bunga Yayan. Tadi di awal Bunga sudah bercerita bahwa di tahun kedua Hijriah itu ada 4 yang harus wajib untuk dilakukan oleh umat muslim. Yang ketiga adalah berpuasa. Nah, bagaimana syarat-syarat berpuasa itu sendiri kita langsung tanyakan dengan Ustazah Bunga Yayan. Ya, bismillah. Jadi kita lihat dulu tadi yang disebutkan bahwa ternyata puasa Ramadan pertama para sahabat itu ternyata perang pertama mereka makanya Bunga sering muhasabah lah ya kita semua ya para pemirsa bahwa ternyata perang pertama para sahabat itu adalah Masya Allah, perang pertama para sahabat itu adalah pada berpuasa. Iya, perang pertama para sahabat itu juga puasa pertama para sahabat. Puasa pertama para sahabat dan luar biasanya kalau di Bunga sering bilang kalau kita ya para pemirsa dalam kondisi puasa sekarang itu kan kalau yang namanya puasa ya kalau capek panas ya tinggal masuk ke rumah hidupin AC bisa ngadem gitu ya. Ternyata para sahabat nggak ada pilihan dan ini bagi Bunga pribadi luar biasa sih para sahabat puasanya berat karena perang pertama jihad pertama mereka itu puasa pertama yang mereka belum pernah ngerasain sebulan gitu puasa. Nah ini berat banget. Nah ini jadi muhasabah bagi kita semua bahwa harus merasa lebih bersemangat kita lebih mudah sih lebih puasanya dibandingkan puasa para sahabat begitu. Dan jadi berbukanya juga banyak pilihan kalau dulu ya nggak ya, Masya Allah luar biasa. Puasa ya. Walaupun sebenarnya sunahnya tuh makan kurma ya, buka puasa ya, bukan berbuka dengan yang manis. Yang manis-manis. Iklan sirup Bu. Ya. Jadi berbuka dengan nanti deh kita bahas ya sunah-sunah puasa. Sunah puasa. Iya. Nah kemudian kita masuk lagi ke rukun puasa ya. Oke. Jadi rukun puasa itu nggak banyak, cuma 2. Tapi penjabarannya tuh sangat panjang Iya. Rukun puasa tuh ada 2 ya para pemirsa. Yang pertama itu adalah niat. Jadi niat itu ada 3 nih, jazimah, mubayyatah, mujaddadah. Kemudian imsak. Yang kedua tuh rukun kedua imsak. Nah, nanti kita akan bahas. Ternyata kalau yang disebutkan niat itu artinya jazimah. Jazimah itu apa? Jazimah itu kayak kamu kalau puasa Ramadan kamu harus yakin loh itu memang puasa Ramadan gitu. Jadi kayak gini, kalau ragu nggak boleh. Jadi nggak boleh ada keraguan bahwa besok itu puasa Ramadan gitu. Iya. Jadi makanya yakin dulu ya, ketar-ketir. Ya Allah, semoga benar besok puasa Ramadan bareng gitu. Alhamdulillah pas pengumuman pemerintah ternyata alhamdulillah kita bisa bareng semua puasa ya. Kenapa? Karena hilalnya udah di atas 6 derajat, pasti kelihatan gitu ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian apalagi? Oh ternyata kalau disebutkan tentang jazimah, kita itu nggak boleh ada niat 2. Misalnya, oke, kalau besok memang puasa Ramadan saya puasa, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Nah itu nggak boleh, harus jazimah. Jadi benar-benar yakin gitu betul. Ya. Kayak kita pernah ngomong tentang tentang sholat. Oke, kalau kita niatnya sholat pas kita mau sholat niatnya gini nih. Saya sholat nih zuhur, tapi nanti kalau paket datang saya berhenti ini sholat. Iya. Nah itu kan niatnya berarti oke, kalau niatnya sholat ya sholat aja gitu. Iya. Nggak boleh berpikiran oke saya sholat aja. Nanti kalau COD gitu datang kata ibu cot bukan COD. Iya, cot. Kalau COD datang saya berhentikan sholatnya. Ini nggak boleh. Harus jazimah, yakin gitu harusnya. Benar-benar sholat. Jadi gitu, niatnya harus yakin ya. Yang pertama niat. Gitu ya. Niatnya. Kemudian jazimah. Yang kedua mubayyatah. Mubayyatah itu ta'yin. Oke, ta'yin itu apa? Kamu kalau berpuasa harus disebutin loh. Puasanya puasa apa? Ta'yin. Berbeda dengan puasa sunnah atau puasa mutlak ya. Nggak perlu detail gitu.
Tapi kalau kita nawaitu sauma ghadin an adai fahdisani Ramadana hadhihi sanati. Ramadananya itu loh kita sebutin. Oh, jadi itu wajib diucapkan ya, Ngai? Boleh diucapkan, boleh dalam hati. Tapi diniatkan memang puasa Ramadan gitu. Nah, kapan nih puasa wajib? Puasa wajib itu dimulai dari kapan niatnya ya? Niatnya itu dimulai dari waktu maghrib, ya, sampai sebelum azan subuh. Jadi nggak aci kalau habis subuh. Ya, bukan nggak masuk puasa gitu ya. Ramadan gitu ya. Jadi apa ya? Kalau misalnya gini, kalau kamu misalnya baca niatnya dari habis buka puasa, boleh. Boleh ya. Habis sholat tarawih, boleh. Pas kita puasanya tuh pas lagi sahur kita baca niat, boleh banget. Ya nggak boleh habis subuh gitu. Kenapa? Karena kalau habis subuh itu jatuhnya puasanya batal, Bu, Pak. Ya, sehingga benar-benar memang kita ngajarin anak-anak kita untuk pasang niat itu dengan kata-kata, ayo baca niat sekarang nak gitu, atau niat dalam hati besok kita mau puasa Ramadan gitu. Berarti gini nggak ya, memang sebaiknya tuh kita malam aja baca niatnya ya, lebih aman. Jadi kalau kesiangan, berarti kita dalam keadaan berpuasa gitu nggak ya? Iya, makanya ada waktu ini sebenarnya panjang banget sih, dari maghrib sampai azan sebelum subuh. Ya, jadi pas azan subuh udah nggak lagi niat gitu. Iya. Nah, kenapa dibedain puasa wajib? Karena puasa Ramadan ini kan puasa wajib, tapi bukan puasa wajib pertama ya, karena ada puasa wajib selain Ramadan, ada juga puasa sumpah, puasa kafarot, puasa nazar. Puasa kafarot itu wajib bagi yang melanggar gitu. Nah, kemudian puasa wajib itu wajib baca niatnya dari maghrib sampai waktunya subuh. Tapi kalau puasa sunnah boleh nggak habis sholat subuh? Boleh. Oh, boleh. Jadi karena Nabi pernah pulang dari masjid, belum makan apa-apa ya, nggak ngopi-ngopi juga di masjid. Pulang, Nabi nanya ke istrinya, ada makanan nggak? Dijawab, hari ini saya nggak masak, kata Aisyah radhiyallahu anha. Nabi langsung bilang, ya udah kalau gitu saya hari ini puasa. Puasanya puasa sunnah, para pemirsa. Jadi boleh. Jadi kapan puasa sunnah itu niatnya? Kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i menyebutkan di bawah zawal. Zawal itu di bawah jam 12 siang, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nggak makan apa-apa ya, jadi kalau dari masjid, Bapak dari masjid, udah selesai sholat subuh kan, pas di rumah pengen niat puasa, ya udah gitu. Karena bunga kejadian tuh, ada ibu-ibu di jam 3 subuh suaminya kena stroke hari Senin. Jam 3 subuh dia bawa suaminya ke rumah sakit, kena stroke, ya bolak-balik ngurusin, akhirnya suaminya masuk ICU gitu. Kemudian apa yang terjadi? Pada saat dia jam 10 dia nelpon bunga. Beliau bilang, "Zah, saya tuh biasa puasa Senin Kamis, hari ini hari Senin, tapi Mbak nggak baca niat tadi waktu sahur, karena Mbak sibuk ke rumah sakit ngurusin suami." Terus bunga tanya, "Mbak ada makan minum nggak gitu setelah azan subuh?" Nggak ada sampai sekarang. Itulah nggak, Mbak pengen puasa hari Senin biar tenang karena ngadepin suami sakit, dia bilang gitu. Sekarang jam berapa Mbak? Kata bunga. Jam 10, oke, pasang niat sekarang. Boleh nggak? Boleh, karena masih di bawah jam 12 atau zawal. Jadi boleh ya. Tapi beda loh ya, bukan berarti di rumah nggak masak, tapi ternyata di masjid ada makan lontong tunjang. Ya, terus pulangnya batal. Jadi pas pulang masa nggak ada masak, puasa. Nggak aci. Udah makan kenyang baru puasa gitu ya. Jadi tetap dia harus tetap nggak boleh makan sama sekali, nggak boleh minum gitu. Nggak boleh minum. Baru kalau misalnya memang mau pasang niat sebelum jam 12 masih boleh gitu. Iya. Jadi gitu, itu ya niat. Kemudian mujaddadah, apa tuh mujaddadah? Niat itu harus diperbaharui setiap malam. Setiap malam. Jadi nggak boleh begini, saya niat puasa Ramadan 1 bulan sebulan. Nggak boleh gitu ya nggak? Nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh. Jadi kalau di mazhab kita, mazhab Syafi'i menyebutkan mujaddadah, termasuk jumhur ya. Walaupun mazhab Maliki boleh ya, tapi kita ngambil yang jumhur ya, kesepakatan. Kalau kesepakatan tiap malam ya udah tiap malam Bu, Pak. Jadi jangan males-malesan gitu. Iya, kan nggak berat juga nggak ya, Pak? Cuman ucap aja gitu. Kalau Pak Edi itu dia 1 bulan kenapa full. Pak Edi kena tuh? Jadi niatnya harus mujaddadah. Yang pertama ya, pemirsa. Niat, tentang niat. Yang kedua, rukunnya adalah imsak. Nah, jadi bunga ditanya, apa tuh imsak? Imsak itu kan artinya berhenti makan tuh. Iya. Tapi berbeda imsaknya kita gitu. Ternyata imsaknya di Indonesia itu namanya imsak majasi.
Majas. Maksudnya apa? Belum benar-benar nggak boleh makan, masih boleh makan sambil nunggu 10 menit atau 15-12 menitan gitu ya, nyampe ke azan subuh gitu ya. Tetapi kalau mana imsak hakiki yang di Makkah sono, Makkah Madinah, itu artinya benar-benar nggak boleh makan. Yang jadi pertanyaan, kalau di dalam mulutnya ayah bunda lagi ada rendang, dengar suara azan, apakah ditelan atau dimuntahin? Yang dimuntahin dong. Iya, bener. Jadi memang ada hadis tuh yang sering dipakai. Maaf ya, Bunga mohon maaf ada teman-teman sesama ustadz atau ustazah yang mengatakan boleh kalau azan masih bisa makan sampai selesai azan. Ternyata yang dipakai oleh ustadz sama ustazah itu dalam fikih sirah ya, di fikih sejarahnya itu memang ada hadis yang menyebutkan Umar bin Khattab sedang minum. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah saya mendengar suara azan, apakah saya boleh minum? Maksudnya masih makan dan minum gitu ya. Nabi bilang silahkan sampai selesai azan. Nah hadis itu diterima bulet-bulet tuh sama kita, sama para, mungkin ada beberapa teman Bunga ya, yang ustadz atau ustazah. Ternyata hadis itu diperuntukkan untuk azan pertama. Jadi kalau di dalam fikih sirah, yang ditanya oleh Umar bin Khattab itu azan pertama. Kenapa? Karena Makkah Madinah azannya 2 kali. 2 kali. Ya, jadi azan pertama itu yang ditanya memang di kita kan imsak masih boleh makan. Cuma bedanya kalau azan pertama itu mereka azan, kalau kita sirine. Itu aja sih. Nah, jadi kalau bunyi sirine kan kita juga bisa makan tuh, masih bisa. Ibaratnya slow down pelan-pelan nanti kalau pas azan beneran baru muntahin. Nah, para sahabat itu di azan pertama itu yang azan tuh Abdullah ibnu Maktum, sahabat Nabi yang buta itu. Nah kemudian para sahabat baca Quran 50 ayat sampai ke azan kedua yang benar-benar azan sholat subuh, sehingga nggak boleh kalau udah dengar suara azan bapak ibu makan, batal. Iya, apalagi nunggu selesai azan. Berbeda masjid Baitul Izzah masih azan dia makan 2 menit lagi 2 menit ya, Baitul Izzah berhenti, Al-Ma'wa, Al-Kausar masih azan, masih gitu makan masih lagi makan gitu. lagi. Kemudian berhenti Al-Ma'wa, Al-Kausar, Baitur Rahman juga azan. Akhirnya 2 piring tuh. Nah, jadi nggak boleh ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar suara azan, hadis yang disebutkan tadi memang ada, tapi itu untuk dalam fikih sirah azan pertama yang di kita bunyi sirine. Karena Mekah Madinah tuh azannya 2 kali. Berbeda kemudian dengan kita. Azan keduanya mereka itu azan kita yang azan pertama. Yang kita, gitu jadi jangan disalah pahami bahwa kalau azan tetap boleh makan, masih boleh begitu makan, ya. Gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya nggak untuk fikih puasa, tapi kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.